Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar dalam program pendidikan kesehatan gigi. Hari ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan gigi. Topik secara spesifiknya adalah veneer. Ada banyak pertanyaan masyarakat tentang veneer. Bisa veneer enggak? Harganya berapa? Caranya membuatnya bagaimana, kita akan uraikan secara singkat dalam video hari ini. Di tangan saya tunjukkan di sini ada contoh veneer yang sudah saya buat. Tinggal dipasangkan kepada pasiennya, tapi karena corona, sehingga pasiennya menunda untuk dipasangkan. Ini adalah contoh veneer yang dibuat dengan bentuk vertex. Ada banyak jenisnya, IMAX maksud saya. Ini adalah jenis IMAX, veneer jenis IMAX yang sudah dibuatkan pada dua gigi depan yang putih di sini. Yang pertama saya akan uraikan apa sih itu veneer. Pengertian veneer sebenarnya itu adalah suatu jendela. Jadi ada suatu jendela, veneer itu. Di sini giginya dulu sebelum dibentuk, gigi seri 1, 2 kiri kanan, gigi seri 1 kiri dan 1 kanan itu sudah berlubang, ditambal, tapi bentuk warna gigi tidak bagus-bagus, warnanya tidak cantik, sehingga pasiennya mengatakan bisa nggak dibuatkan veneer. Oke, kita buatkan veneer. Jadi ini pada di sini veneer. Kalau saya lepas ini veneernya, jendelanya saya lepas dua-dua. Jadi gigi seri yang pertama ini kanan dan gigi seri yang ini sebelumnya bentuknya itu berubah warna, ditambal dengan komposit. Akhirnya kita buang bagian depannya, kita sebutkan bagian permukaan bibir atau labial, kita kurangi sekitar 0,5 mm, dikurangi di bagian depan kiri kanan. Jadi saya jelaskan sedikit tentang struktur gigi itu. Ada dua struktur gigi. Yang paling luar namanya email adalah jaringan tubuh yang sangat keras. Dia lebih keras daripada batok kepala, sehingga waktu dibor juga itu sangat keras sekali. Itu namanya, itu yang dikurangi sekitar 0,5 mm, tetapi dia hanya dikurangi di bagian permukaan bibir saja, sedangkan di bagian celah kiri kanannya tidak dipreparasi, tidak dikurangi hanya di bagian permukaan depan saja, dan bagian atasnya ada yang bisa mengurangi, ada juga yang tidak mengurangi. Pada kasus ini saya kurangi juga di bagian atasnya. Setelah dikurangi, dibentuk dengan bor yang sangat-sangat detail. Saya biasanya dibantu dengan lup pembesaran supaya bisa melihat bahwa yang saya bentuk itu sudah sangat-sangat rapi, sehingga nanti sewaktu dimasukkan veneernya, dia adaptasinya sangat bagus. Setelah dipreparasi, setelah dibentuk dan kita pastikan sudah sangat rapi semua, maka dilakukan pencetakan, dapatlah model seperti ini. Model seperti ini kita cetak dengan bahan cetak yang khusus, bukan bahan cetak yang biasa-biasa, tetapi khusus supaya akurasinya sangat tinggi dan tidak terjadi perubahan. Walaupun 1 minggu dikirim ke lab tanpa diisi, bahan cetak tadi masih tetap dia akurat. Setelah itu diisi dengan bahan dental stone yang keras seperti ini, dikirim ke lab. Labnya itu ada di Jawa, di Bandung, ada di Jakarta, ada juga di Surabaya. Kita kirim 2 minggu baru datang, dan setelah itu nanti baru kita pasangkan. Tapi di lab kita harus diskusikan terlebih dahulu tentang warna. Nanti kita akan bilang ke lab, tolong dibuatkan bentuk veneer IMAX dengan warna
warna itu ada di hadapan saya, kalau bisa kasih tunjuk di sini. Jadi nanti kita sesuaikan warnanya, disesuaikan dengan gigi di sekitarnya, atau kalau ada permintaan pasien disesuaikan dengan lebih putih, tapi dokternya akan mempertimbangkan ya putih sekali juga, kalau tidak cocok dengan kulit tidak cocok juga. Jadi dokternya mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Boleh putihnya seperti ini masih masuk dengan kulitnya, seperti itu. Jadi kita ada pertimbangan dengan itu. Di tangan saya ini ada warna gigi itu dari yang kuning, ada semakin ke kiri saya ini semakin kuning, semakin ke kanan saya ini semakin putih, dan yang paling putih adalah seperti ini. Ini ada sekitar 30 macam warna. Walaupun nanti veneernya terbuat dari logam, tapi warna logam itu bisa disesuaikan. Pada kesempatan ini untuk pasien ini kita pilih warnanya yang lebih putih dari yang sebelumnya, dengan harapan bahwa di kiri kanannya nanti gigi yang lain juga akan dipasangkan dengan veneer juga, sehingga kalau ini dua kita buat putih akan menjadi jelek juga. Kalau hanya dua ini akan sangat bagus kalau juga nanti gigi yang sebelahnya sampai ke gigi taringnya juga dipasangkan veneer, sehingga warnanya akan menjadi putih keenamnya. Idealnya kalau sudah putih di atas 6 gigi, kalau dia supaya cantik, maka 6 gigi di bawahnya juga harus putih, tapi itu bisa dibuatkan secara bertahap. Untuk yang pertama kita minta ke pasiennya, oke, coba dulu dengan 2 gigi. Nanti kalau sudah bagus dengan 2 gigi ini, karena ini tidak mendesak. Kalau mau cantik, mendesak cantik, boleh dibuatkan menjadi 6 veneer. Jadi itu prosedurnya. Bagaimana membuat veneer, mulai daripada dibentuk, dipreparasi, dicetak, dikirim ke lab, dipilih warnanya, dan pada akhirnya nanti ini disemenkan dengan semen khusus dia untuk menyemenkan ini ke veneer. Maka banyak pertanyaan-pertanyaan dari pasien. Yang pertama, sewaktu dibur, dipreparasi, apakah tidak ngilu? Memang itu sensitivitas seseorang berbeda-beda, tapi kita mau katakan bahwa di dalam email gigi itu tidak ada saraf gigi, sehingga sewaktu dibur, dipreparasi sebenarnya tidak ngilu. Tetapi kalau sudah masuk ke lapisan kedua namanya dentin, di sana sudah ada saraf-saraf gigi, maka itu sudah ngilu. Sehingga kalau ada seseorang yang ngilu, mungkin saja sudah kena ke dentin. Kalau hanya di email saja tidak akan ngilu. Atau mungkin ke akar giginya, karena ini persis di bawah gusi. Kalau sudah kena ke akar gigi dia akan ngilu. Tapi kalau hanya sebatas di email, dia tidak akan ngilu. Seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan orang. Pertanyaan berikutnya yang muncul itu adalah harganya berapa? Harganya itu bervariasi. Ada juga yang paling murah itu adalah begitu dipreparasi seperti ini, tidak langsung dibuatkan di lab, tetapi langsung ditambal dengan komposit. Itu tidak sampai 1 jutaan. Kalau sudah masuk ke yang buatan laboratorium seperti yang ada di tangan saya ini, kalau saya kasih tunjuk ini dengan lebih detail mungkin ke pendengar dimanapun berada, kalau saya tunjuk seperti ini dibuatkan di laboratorium dengan sistem komputer sehingga dia sangat bagus sekali, sangat teliti. Ini sudah jutaan. Ada beberapa jenis, ada yang zirconia yang seperti dipasang-pasang sama bintang film biasanya, itu zirconia itu bisa sampai 10-an juta satu. Itu mahal, itu untuk estetika, kecantikan para orang-orang yang selebritis. Tapi yang paling murah itu ya dengan komposit yang dibuatkan langsung dokter gigi. Banyak, ada beberapa datang khusus pasien-pasien yang sudah saya tolong diperbaiki veneer saya. Di mana dibuat veneernya? Di tukang gigi, di salon.
Saya melalui kesempatan ini ingin mengatakan membuat veneer itu bukan kompetensi salon, bukan kompetensi tukang gigi. Itu adalah kompetensi dokter gigi dengan peralatan-peralatan yang sangat-sangat canggih. Kalau begitu membuat veneer di tukang gigi saya pikir itu tidak direkomendasikan, dan akibatnya banyak yang menjadi busuk gigi kiri kanannya, karena kita dokter gigi biasanya di celah-celahnya itu tidak boleh lewat dia preparasinya, karena kalau lewat nanti bentuk kontaknya akan sangat jelek sehingga membersihkannya pun susah. Yang ada adalah gusinya menjadi meradang, giginya menjadi busuk. Yang biasanya saya memasangkan veneer harus saya pastikan bahwa di celah-celah gigi ini harus masuk benang gigi. Benang gigi itu harus bisa membersihkannya supaya jangan busuk. Gigi asli paling banyak busuk kalau tidak dibersihkan dengan benang gigi. Demikian juga veneer akan busuk di pertemuan antara veneer dengan giginya jika tidak dibersihkan dengan bagus dengan benang gigi. Menyikat gigi saja nggak cukup, harus dengan menggunakan benang gigi. Dan memastikan veneer dengan giginya, celah kiri kanannya bebas dengan benang, itu tidak mudah pekerjaannya. Itu beberapa penjelasan tentang veneer bagi para pendengar dimanapun berada. Kalau mau pasang veneer, diskusikan terlebih dahulu terhadap dokternya bagaimana prosedurnya dan bagaimana harganya. Sepakati semuanya. Setelah sepakat baru Anda melaksanakan menjalani tindakan veneer. Tindakan veneer itu, membuat veneer itu adalah estetika yang dengan kata lain itu relatif mahal, karena sudah menyangkut bukan hanya kesehatan saja, tetapi sudah menyangkut kecantikan, estetika yang paling dominan di sana. Saya pikir begitu informasi pada hari ini, semoga bermanfaat kepada para pendengar dimanapun berada. Saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar, pemirsa dimanapun berada. Jika ada pertanyaan silahkan menulis di komen. Saya akan dengan senang hati memberikan feedback atau balasan terhadap pertanyaan semuanya. Demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa dengan materi-materi kesehatan gigi berikutnya. Tetap pelihara gigi, hindari masalah-masalah kesehatan gigi.